قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول ربنا جل شأنه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah atas segala taufik yang Allah berikan, kesempatan Allah berikan, hidayah Allah berikan, sehingga di pagi penuh keberkahan ini jamaah kaum muslimin kita bisa menunaikan faridah Allah sembari duduk menunggu syuruknya matahari, berzikir, bertasbih, memuji Allah, mempelajari ayat dan hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, ini pertemuan perdana kita setelah sekian lama kita berhenti dari kajian ini. Kemudian saya dapati di kitab kita jamaah kaum muslimin, kitab yang sedang kita pelajari itu kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansyurah karya Imam Syekh Hafidh Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, yang selalu saya katakan ini bisa dikategorikan sebagai afdal kitab terbaik dalam pembahasan akidah, yang lebih ringkas ataupun yang lengkap tapi ringkas, mencakup seluruh pembahasan akidah. Berbeda halnya dengan banyak kitab-kitab akidah yang lain yang cuma berbicara tentang bagian tertentu dari akidah, tapi kalau kitab ini berbicara tentang hampir semua pembahasan akidah dengan metode sederhana, metode Rasul, metode Qur'ani, yaitu metode tanya jawab. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, melihat di kitab kita ini kita sudah di pembahasan terakhir, ujung dari pembahasan al-iman billahi ta'ala, pembahasan beriman kepada Allah. Ini pertanyaan terakhir. Artinya setelah ini minggu depan dengan izin Allah kita sudah masuk pembahasan beriman terhadap malaikat. Artinya sudah keluar dari tema kita beriman terhadap Allah. Selalu saya tegaskan jamaah kaum muslimin, beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, itu adalah inti dari risalah, inti dari Al-Quran,
Bahkan orientasi Al-Quran itu cuma dua, memperkenalkan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengenalkan kita bagaimana cara kita mentauhidkan Allah. Quran itu datang hanya untuk dua perkara. Allah itu apa atau siapa, kemudian bagaimana Allah itu ditauhidkan. Itu inti dari seluruh ayat Al-Quran, inti dari risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelumnya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekitar berapa itu puluh pertanyaan yang sudah kita kupas ya. Ini pertanyaan ke-73 pagi ini, dan ini pembahasan terakhir dari pembahasan 3 jenis tauhid yang sudah kita uraikan. Tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Di pertanyaan terakhir ini jamaah kaum muslimin, kalau kita masih ingat pertanyaan sebelumnya itu tentang beragam bentuk penyelewengan dan penyimpangan dalam pembahasan asma dan sifat. Jadi kita sudah mengambil apa yang disebutkan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami, tidak kurang dari sekian bentuk, atau secara umumnya ada 3 bentuk pengingkaran terhadap nama-nama dan sifat Allah. Ada yang mengingkari secara menyeluruh, ada juga yang mengingkari sebagian dengan mengimani sebagian yang lain. Artinya sekarang sudah selesai pembahasan sifat dan nama-nama Allah ini. Pertanyaan kita jamaah kaum muslimin di pertanyaan ke-73, Syekh Hafidz Al-Hakami di sini bertanya mengatakan, hal jami' anwa'it tauhid mutalazimah fayunafiha kulluha ma yunafi naw'an minha. Jadi beliau bertanya mengatakan, ini pertanyaan terakhir, apakah 3 jenis tauhid itu satu darinya itu mengharuskan yang lain, sehingga ketika satu batal, 3-3-nya batal ataupun terpisah. Jadi sebelum kita uraikan pertanyaan ini, kita harus pahami betul-betul dulu apa definisi dari 3 tauhid itu. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid al-asma was sifat. Pertanyaan dari Syekh Hafidz Al-Hakami, apakah 3 tauhid ini, ketiga-tiga tauhid ini, satu darinya mengharuskan yang lain? Ketika satunya batal, apakah 3-3-nya batal ataupun terhitung terpisah? Yang batal-batal saja, tidak mempengaruhi yang lain. Apakah tauhid rububiyah itu mengharuskan tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat? Apakah ketika seseorang itu batal di tauhid rububiyahnya, maka tauhid uluhiyahnya juga batal dan tauhid asma wa sifatnya juga batal? Atau mau dibalik boleh juga, orang yang punya masalah dengan tauhid asma dan sifat, apakah juga membatalkan tauhid uluhiyahnya dan tauhid rububiyahnya ataupun tidak? Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena pada kenyataannya kita dapatkan di kaum muslimin ada yang punya masalah dengan asma dan sifat, ada yang tidak punya masalah dengan asma dan sifat tapi punya masalah dengan rububiyah. Ada yang tidak punya masalah dengan rububiyah tapi punya masalah dengan uluhiyah.
Yang jadi pertanyaannya, apakah bermasalah di satu jenis tauhid ini menjadikan Anda bermasalah dengan tiga-tiga jenis tauhid tadi ataupun tidak? Ya, saya minta ada jamaah yang bisa menguraikan apa tiga tauhid itu. Ya, ini di hadapan kita ada kitab yang terjemahannya yang bisa kita berikan sebagai hadiah. Tauhid rububiyah itu apa? Nyo kabeh kita, kabeh pembahasan, kabeh soal. Kembali ke pertanyaan pertama. Beriman kepada Allah itu, kata pengarang kitab kita, beriman terhadap rububiyahnya, beriman terhadap uluhiyahnya, beriman terhadap asma dan sifat. Berbulan-bulan itu kita uraikan. Sekarang di penghujung tawolong wawai. Apa itu tauhid rububiyah? Apa itu tauhid uluhiyah? Dan apa itu tauhid asma dan sifat? Ada jamaah yang bisa menguraikan itu. Tauhid rububiyahnya pu. Tapi di luar tayang lego. Yang rububiyah uluhiyah pu yang rububiyah uluhiyah. Kata apa kah? Rububiyah itu apa? Perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Masya Allah. Rububiyah itu mengesahkan Allah terhadap perbuatan Allah. Allah sebagai pencipta kita esahkan. Tidak ada pencipta selainnya. Allah pemberi rizki, tidak ada pemberi rizki selain. Mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah terhadap perbuatannya Allah. Kalau uluhiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatan kita, perbuatan hamba. Ini rame-rame memang behet. Rame tu, oh coba ujung baju. Mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam perbuatan kita, uluhiyah. Kalau asma dan sifat, mengesahkan Allah terhadap nama-nama dan sifat-sifat yang Rasul dan Allah tetapkan untuknya, dan menafikan dari Allah itu nama dan sifat yang Rasul nafikan darinya. Kalau sudah kita pahami itu, rububiyah itu kita esahkan Allah terhadap perbuatan Allah. Uluhiyah kita mengesahkan Allah terhadap perbuatan kita, ibadah. Jadi kalau tauhid rububiyah itu sifatnya khabar dan ma'rifah, pengetahuan dan keyakinan. Tapi tauhid uluhiyah itu sifatnya amal. Amal kita. Asma dan sifat itu juga sifatnya khabar dan ma'rifah, ilmu. Sekarang yang jadi pertanyaan kita jamaah kaum muslimin, apakah rububiyah itu mempengaruhi uluhiyah dan asma dan sifat, atau sebaliknya? Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita jelaskan ini, poin yang paling penting yang harus kita pahami dulu. Tauhid itu satu. Itu yang dasar yang harus kita pahami. Tauhidnya saboh saja. Satu tauhid itu. Ketika dia batal. Ketika dia masih sempurna, tidak batal, tidak batal. Walladzina amanu wa lam yalbasu. Wa fi riwayatin wa lam yalbisu. Orang yang beriman, yaitu yang bertauhid, dan dia tidak mencampur adukkan. Kalau dalam riwayat yang lain, dia tidak mengenakan.
Bagi orang pakai baju, yalbisu imanahum bidzulmin. Iman mereka itu tauhid mereka dengan kezaliman. Kezaliman ini lawan dari tauhid. Orang yang mendapatkan keamanan yang sempurna dan dia tidak akan pernah sedih, itu orang yang tidak pernah mencampur adukkan tauhidnya dengan kezaliman. Sempurna tauhidnya. Tauhid itu satu hakikatnya. Kemudian para ulama kita mencoba mengklasifikasi tauhid menjadi 3. Ini cuma sebatas untuk kemudahan pemahaman. Dalam semua bidang ilmu itu ada pembagian-pembagian tertentu yang intinya hanya untuk tashil, mempermudah kita memahaminya. Maka dalam pembahasan akidah kita, kalau mutaqaddimin dulu abad kedua, abad ketiga, mereka masih mengklasifikasi tauhid itu menjadi 2 bagian, tauhid ilmu, tauhid amal. Bahkan Imam Ibnul Qayyim yang muridnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau juga lebih sering mengklasifikasi tauhid itu 2, tauhid khabari, ilmi, ma'rifi, dan tauhid amal, dan tauhid talab. Rububiyah, asma dan sifat masuk ke dalam tauhid ilmu. Uluhiyah masuk ke tauhid amal, ibadah. Talab, permintaan Allah. Jadi kalau kita perhatikan, mau dibagi 2, mau dibagi 3, hakikatnya satu itu. Ketika batal, maka tauhid itu batal. Kalau Anda datang dengan sesuatu yang menafikan tauhid, maka tauhidnya batal. Tapi kalau Anda melakukan sesuatu yang tidak menafikan, membatalkan tauhid, maka tauhidnya tidak batal. Jadi kalau kita turunan dari ini, satu dari 3 jenis tauhid ini saling berkaitan, tidak mungkin terpisah. Tidak mungkin terpisah. Punya masalah dengan tauhid asma dan sifat, itu secara tidak langsung akan punya masalah dengan rububiyah dan juga dengan uluhiyah. Nanti akan kita uraikan seperti apa. Kaidahnya jamaah kaum muslimin ini untuk menyederhanakan pembahasan ini, para ulama kita membuat kaidah. Tauhid rububiyah, ini kalau yang perlu dicatat. Tauhid ar-rububiyah itu tastalzim, mengharuskan hadirnya tauhid uluhiyah. Jadi tauhid rububiyah itu tastalzim al-uluhiyah. Kalau Anda mengimani Allah secara rububiyah, ini secara tidak langsung keimanan Anda terhadap rububiyahnya Allah itu menuntut Anda untuk mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Tapi sebaliknya, kalau kita balik, tauhid al-uluhiyah itu meliputi, mencakup tauhid rububiyah. Jadi kalau ada orang beriman terhadap tauhid rububiyah, dia meyakini Allah itu al-khallaq, yang maha pencipta, Allah itu al-mudabbir, yang maha pengatur, Allah itu al-alim, yang maha mengetahui. Dia beriman tentang rububiyahnya Allah. Allah itu Rabbul Alamin, lahul mulk wa lahul hamd, pemilik segala kuasa dan pemilik segala pujian.
Ini sebenarnya keimanan dia terhadap rububiyah ini menuntut dia mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Dalam ibadah dia harus menjadikan Allah sebagai satu-satunya maksud ibadah, tujuan yang dia ibadahi. Kalau tidak, ini mempertanyakan keimanan dia terhadap rububiyah. Dan ini jamaah kaum muslimin, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, ini yang terjadi kepada kaum jahiliyah kafir Quraisy. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau engkau tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan mengatakan Allah. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum yusyrikun. Mereka tidak beriman, kata Allah, menafikan tauhid rububiyah mereka itu. Karena mereka melakukan kesyirikan. Ini kontradiktifnya orang jahiliyah. Mereka mendakwakan tauhid rububiyah. Padahal seharusnya tauhid rububiyah itu mengharuskan mereka mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Jadi ketika mereka tidak mentauhidkan Allah secara uluhiyah, tauhid rububiyah mereka itu juga dipertanyakan. Karena kalau Anda meyakini Allah segalanya, tapi ketika ibadah kenapa Anda tidak peruntukkan kepada Allah? Ini punya masalah berarti. Tapi sebaliknya jamaah, kalau tauhid uluhiyah itu sudah mencakup tauhid rububiyah. Ada orang beribadah salatnya hanya untuk Allah, bukan untuk kubur, bukan untuk siapapun dari makhluk Allah, hanya untuk Allah. Tauhid uluhiyah. Orang ini nggak perlu lagi mendakwakan tauhid rububiyah karena sudah masuk di dalamnya. Anda tidak mungkin mentauhidkan Allah secara uluhiyah kecuali Anda sudah meyakini rububiyah. Beda dengan yang pertama tadi. Kalau ada yang mendakwakan Allah segalanya, maka dia tertuntut untuk menjadikan Allah itu esa dalam ibadahnya. Tapi kalau sebaliknya, orang yang mentauhidkan Allah secara uluhiyah, maka itu sudah meliputi, mencakup tauhid rububiyah. Begitu kaidahnya. Sedangkan tauhid asma dan sifat, ini bagian tulis dilanjutkan. Dan tauhid asma dan sifat itu mencakup dua jenis tauhid sekaligus. Tauhid rububiyah di situ, tauhid uluhiyah juga di situ. Tauhid rububiyah, ada nama-nama Allah yang menunjukkan keesaan dan tauhid Allah terhadap tindakannya Allah. Al-Khallaq, yang Maha Pencipta. Itu tauhid rububiyah. Ada nama-nama Allah yang menuntut dari kita mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Al-Ghaffar, yang Maha mengampuni, yang Maha Pengampun. Itu tertuntut dari kita untuk meminta ampun hanya kepada Allah. Ini tauhid uluhiyah. Jadi asma dan sifat itu sudah mencakupi tauhid rububiyah dan juga tauhid uluhiyah. Namun kadangkala jamaah kaum muslimin dalam praktek kehidupan sehari-hari kita, kadangkala satu jenis tauhid ini di posisi tertentu itu lebih unggul dibandingkan tauhid yang lain, dan itu tidak dipermasalahkan oleh para ulama. Ketika kita berdoa meminta rezeki kepada Allah, dilapangkan rezeki, dimudahkan rezeki, dibanyakkan rezeki kita, kadangkala yang unggul di hati kita itu tauhid rububiyah. Keesaan Allah, kemampuan Allah, iradah Allah, itu tauhid rububiyah.
Bahkan bisa jadi hilang di hati kita di saat itu, di posisi itu tauhid uluhiyah. Itu tidak dipermasalahkan. Kadangkala dalam posisi ibadah yang unggul di hati kita itu justru tauhid asma dan sifat. Itu tidak bermasalah. Karena kembali kepada kita, keyakinan kita meyakini ketauhidan Allah terhadap 3 jenis tauhid ini. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan, nah, 3 jenis tauhid ini saling berkaitan. Tidak sah 3 jenis tauhid ini ketika ada satu dari 3 jenis tauhid ini batal. Hiya mutalazimatun, kata beliau, ini berkaitan dan saling mengharuskan, tidak bisa dipisahkan. Orang beriman terhadap rububiyah tapi tidak beriman dengan asma dan sifat dan uluhiyah, dia tidak dikatakan sebagai ahli tauhid. Beriman terhadap asma tapi tidak beriman terhadap uluhiyah, dia juga tidak dikatakan sebagai ahli tauhid. Faman asyraka, kata beliau sebagai contoh, siapa yang melakukan kesyirikan fi naw'in minha fahuwa musyrikun fil baqiyah. Yang syirik terhadap uluhiyah, maka dia syirik terhadap rububiyah dan asma dan sifat. Yang syirik terhadap asma dan sifat, dia juga syirik terhadap rububiyah dan uluhiyah. Begitu juga dengan yang syirik terhadap rububiyah, maka dia dikatakan syirik terhadap uluhiyah dan asma dan sifat. Misalnya dari, kata beliau sebagai contoh, doa ghairillah wa su'alihi ma la yaqdir alaihi illallah. Berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah dan meminta kepadanya terhadap sesuatu yang tidak mampu selain Allah. Yang mampu hanya Allah, tapi kita tujukan kepada selain Allah. Fadu'a'uhu iyyaha ibadah bal mukhul ibadah sarfuha li ghairillah min dunillah fahadha syirkun fil ilahiyah. Jadi kalau ada kita memperhatikan orang berdoa kepada selain Allah, seharusnya doa itu ibadah. Dalam hadis yang sahih Abu Daud, baginda Rasul mengatakan ad-du'a ibadah. Kalau mukhul ibadah itu hadisnya lemah. Doa itu otak ibadah, tapi hadisnya lemah. Doa itu otak ibadah. Pangulai dari segala ibadah itu doa. Dan ibadah itu hakikatnya doa. Ibadah itu doa. Ketika Anda ditanyakan kejin itu mayang tanya, kenapa Anda sholat? Jawaban kita mengatakan saya mengharap, saya ingin ini, ingin itu, doa. Dan doa itu ibadah. Memalingkan ibadah ini kepada selain Allah, maka dia melakukan syirik terhadap uluhiyah. Ini syirik terhadap uluhiyah. Wa su'aluhu iyyahu tilkal haja min jalbi khairin aw daf'i syarrin mu'taqidan annahu qadirun ala qada'i dhalika hadha syirkun fi rububiyah. Jadi kalau kita lihat ada orang berdoa kepada selain Allah, ini syirik uluhiyah. Tapi ketika dia meyakini selain Allah ini bisa mendatangkan kemaslahatan, bisa menolak kemudaratan, ini syirik di rububiyah. Nah, ini kita perhatikan, ini nampak sekali bagaimana 3 tauhid ini berkaitan. Karena tidak mungkin orang itu beribadah syirik terhadap uluhiyah kecuali punya masalah dengan rububiyahnya. Maka kata beliau, hadza syirkun fi rububiyah. Maka ini syirik dalam rububiyah terhadap Allah.
haitsu i'taqada annahu mutasarrifun ma'allah fi malakutihi. Karena dia meyakini ada sesuatu selain Allah yang punya hak, mampu untuk memberikan dia, untuk melakukan untuknya, dan itu selain Allah. Maka itu tauhid syirik dalam rububiyah. Summa innahu lam yad'u hadha ad-du'a min dunillah illa ma'atiqadihi annahu yasma'uhu 'ala al-bu'di wal qurb. Coba kita lihat kembali. Ketika dia berdoa kepada selain Allah, ini secara tidak langsung dia meyakini yang dia panggil, yang dia doakan itu, yang dia minta itu bisa mendengar permohonannya, baik dari dekat ataupun dari jauh. Ini masalah tauhid asma dan sifat. Jadi kalau kita lihat pertama itu kasusnya bermasalah syirik terhadap uluhiyah, tapi ketika kita turunkan rupanya syirik uluhiyah itu diakibatkan oleh faktor syirik dalam rububiyah dan asma dan sifat. Punya masalah, tidak mungkin terlepas. Fi ayyi waqtin kana wa fi ayyi makanin wa yasrahuna bidzalika. Dan mereka juga mengakui pada kenyataannya orang yang berdoa kepada selain Allah, mereka mengakui kalau yang mereka doakan itu, yang mereka minta itu bisa didengar oleh mereka yang mereka tujukan sebagai tempat mereka berdoa. Ada orang ibadah di kubur, berdoa kepada pemilik kubur. Ketika Anda tanyakan, itu pemilik kuburnya dengar nggak doa Anda? Kira-kira jawaban orang berdoa itu apa? Dengar apa hanya dengar? Dengar. Tidak mungkin mereka mengatakan ini nggak dengar ya. Dia akan berkilah dengan berbagai macam alasan. Nanti kalau kita berdoa nanti kembali lagi ruhnya, Allah kembalikan ruhnya. Berdalil dengan hadis Allah mengembalikan ruh baginda Rasul ketika ada orang berselawat ataupun bersalam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita tanyakan, itu yang Anda jadikan sebagai tempat Anda berdoa, mendengar tidak permintaan Anda itu? Kalau kata pengarang kitab kita di sini, Syekh Hafidz Al-Hakami, mereka yusarrihun, mereka secara terang-terangan mengatakan mereka mendengarnya. Ketika mengakui ini zat yang mati ini bisa mendengar dari jauh dan dekat, itu sama seperti pengakuan kita terhadap sifat pendengaran bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya punya masalah dengan asma dan sifatnya Allah. Wa huwa syirkun fil asma'i was sifat. Dan ini syirik dalam pembahasan asma dan sifat. Haitsu asbata lahu sam'an muhitan bi jami'il masmu'at la yahjubuhu qurbun wala bu'dun. Karena dia sudah menetapkan untuk selain Allah pendengaran yang sempurna, yang bisa mendengar dari jauh dan dekat, dan tidak ada hijab untuk pendengarannya. Padahal itu cuma berlaku untuk Allah. Coba Anda bayangkan misalnya pemilik kubur itu satu orang, kemudian orang berdoa di tempat-tempat yang berbeda untuk pemilik satu kubur itu, dan semua mereka yang berdoa itu meyakini pemilik kubur itu bisa mendengar dakwaan mereka. Itu sama seperti kita menetapkan sifat pendengaran untuk Allah yang mampu mendengar semuanya dalam satu waktu dari berbagai macam tempat tanpa terhijab pendengarannya. Itu hanya Allah saja. Ketika Anda meyakini ini juga dimiliki oleh makhluk, maka itu syirik terhadap asma dan sifat. Maka kalau kita lihat konsekuensi turunannya itu berat. Allah mutamu doa pipu hanjut.
Dan ini ketika perjalanan umrah kemarin kita perhatikan hal-hal seperti ini sangat banyak sekali dilakukan oleh kaum muslimin. Apalagi di kuburnya baginda Rasul. Dari itu, dari Ji'uh, dari itu. Ada yang bahkan dari jauh sekali dia berdoa. Dan doa lafaz yang dilafazkan itu memang ditujukan kepada baginda Rasul. Memang Rasul dijadikan sebagai objek yang mengabulkan permintaannya. Ya Rasulullah anjina, ya Rasulullah selamatkan kamu. Selamatkan kamu ya Rasulullah. Bukan berdoa kepada Allah, tapi berdoa memang menjadikan Rasul itu sebagai objek doanya. Ini sama kasus ini. Kalau kita tanyakan, itu Rasul mendengar Anda tidak? Anda berada di tempat jauh, Rasul mendengar Anda tidak? Yang berada di dekat, Rasul dengar. Yang jauh, Rasul dengar. Semua yang berdoa kepada Rasul di waktu yang Rasul dengar. Pendengaran seperti itu hanya dimiliki oleh Allah. Rasul tidak memiliki pendengaran itu. Maka ini punya masalah dengan tauhid, asma dan sifat. Fastalzama hadha syirku fil uluhiyah atau fil ilahiyah syirkun fil rububiyyati wal asma wa sifat. Maka kita lihat sebagai satu contoh saja. Contoh yang kita bacakan itu masalah di tauhid uluhiyah. Tapi ketika kita turunan, rupanya masalah tauhid uluhiyah itu bermasalah juga di tauhid rububiyah dan asma dan sifat. Maka kita nggak punya solusi jamaah kaum muslimin melainkan amanu walam yalbasu imanahum bizulmin. Iman mutlak tanpa mencampur adukan keimanan itu dengan kezaliman. Tidak zalim terhadap rububiyah Allah, tidak zalim terhadap uluhiyah Allah, dan juga tidak zalim terhadap asma dan sifat Allah. Itu baru kita bisa dikatakan sebagai muwahhid, ahli tauhid. Ahli tauhidnya baru ahli tauhid. Berani kita mengatakan diri kita ahli tauhid ketika kita berani menjamin tauhid yang kita yakini itu terlepas dari unsur-unsur kezaliman, dan paling besar kezaliman itu kesyirikan. Dan sampai kita mengklaim diri kita ahli tauhid, di waktu yang sama kita ahli terhadap kesyirikan. Ya kota tauhid paling le syirik di sini. Nah, itu bermasalah kita. Itu cuma klaim semata saja. Karena seharusnya iman itu lam yalbasu, tidak bercampur aduk dengan kezaliman. Pernah para sahabat baginda Rasul mendatangi baginda Rasul bertanya, zalim itu apa ya Rasulullah? Rasul mengatakan, alam tasma' qaula rajulan salih. Kalian lupa dengan pernyataan hamba Allah yang saleh itu siapa? Luqman. Ketika menasihati anaknya tidak melakukan kezaliman. Yang dimaksud dengan kezaliman itu kesyirikan. Syirik terhadap rububiyah. Dan ini terjadi kepada kita jamaah. Beta pikir ini pembahasan syirik ini pembahasan orang di luar. Pada aplikasinya, kenyataannya kita juga melakukan itu. Hati kita penuh dengan kesyirikan. Ibadah kita penuh dengan kesyirikan. Masih ada riya, masih ada sum'ah. Masih punya ketergantungan kepada makhluk, bukan ketergantungan kepada Khalik. Ketika butuh sesuatu yang pertama kali hadir di kepala kita itu makhluk, bukan Allah. Bang kapirle katingat tu si fulan. Allah kesekian. Udah putus semua itu pintu, baru kita teringat dengan pintu Allah. Padahal seharusnya itu nomor satu itu. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Dengan berakhirnya pertanyaan ke-73 ini, di pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada subtema kedua tentang tauhid, tentang iman, rukun iman, yaitu beriman terhadap para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.